Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 4 Manajemen Rantai Pasok Agribisnis H akan menjelaskan analisis supply chain manajemen PT Indofood Sukses Makmur. Berikut merupakan anggota dari kelompok 4. Yang pertama, Tifara Aureli dengan NIM 21151060141, Nadila Novitasari dengan NIM 2215106010175, Joy Sonya dengan NIM 2215106010169, Yoga Reno dengan NIM 2215106010195, dan Iklina Asmara dengan NIM 2215106010190. PT Indofood Sukses Makmur Tbk atau lebih dikenal dengan nama Indofood merupakan produsen berbagai jenis makanan dan minuman. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 14 Agustus 1990 sebagai PT Panganjaya Inti Kusuma. Kemudian, pada tanggal 5 Februari 1994, perusahaan ini berganti nama menjadi Indofood Sukses Makmur. Perusahaan ini mengekspor bahan makanannya hingga ke benua Australia, Asia, dan Eropa. Dalam beberapa dekade terakhir, Indofood telah bertransformasi menjadi sebuah perusahaan total food solution dengan kegiatan operasional yang mencakup seluruh tahapan proses produksi makanan, mulai dari produksi dan pengolahan bahan baku hingga menjadi produk akhir yang tersedia di rak para pedagang eceran. Produk yang dihasilkan PT Indofood antara lain Indomie, Kitela, GoFit, Boburia, dan lain sebagainya. Kali ini kami mengambil produk Indomie sebagai objek dari tugas kami. Indomie dinobatkan sebagai mie terenak di dunia menurut LA Times dan New York. Indomie sendiri memiliki dua jenis mie, yaitu mie kuah dan mie goreng, dengan varian yang paling favorit yaitu mie kuah rasa ayam bawang dan Indomie goreng original. Selanjutnya, kami akan menjelaskan mengenai supply chain management. Supply chain management adalah serangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pengelolaan, dan aktivasi produk dari setiap kegiatan yang telah dijalankan. Tentu saja menggunakan strategi biaya yang berbasis efisien, terkontrol, dan mampu meningkatkan keuntungan. Dalam supply chain management sendiri terdapat 3 aliran, yaitu aliran produksi, aliran finansial, dan juga aliran informasi. Pada aliran produksi produk Indomie PT Indofood, terdapat beberapa lembaga yang terlibat. 1. Supplier. Untuk pembuatan produk Indomie, PT Indofood mendapatkan raw material dari beberapa supplier seperti raw material tepung yang didapatkan dari Bogasari Flour Mills, minyak dari Salim Infomas, bumbu dari PT Ingredient Development, kemasan plastik dari Indopoly, label etiket dari Prima Makmur Rexpati Cipta Kemas Abadi, serta karton dari Racipek dan Purinusa. Lalu, setelah mendapatkan bahan baku pembuatan Indomie, bahan baku tersebut akan dikirim ke manufaktur. Pada manufaktur, akan dilakukan proses produksi yang terdiri dari beberapa tahapan. Tahapan pertama, mixing, yaitu mencampurkan semua bahan seperti tepung gandum, air pasteurisasi, garam rich, dan vitamin B2 yang diaduk secara perlahan dalam mixer besar hingga membentuk adonan. Tahap kedua dilakukan pressing. Adonan dipipihkan dengan pressure besar sampai menjadi ketebalan 1 mm. Tahapan ketiga, slitting adonan setebal 1 mm dipotong tipis-tipis menjadi potongan-potongan mie dan dibuat keriting. Tahapan keempat, timing. Potongan mie ini dikukus pada suhu 100 derajat Celcius dan dimasak hingga matang. Pada tahap 5, cutting and folding. Pada tahapan ini, strip dilipat dan dipotong dengan berat tertentu. Tahap ke-6 yaitu frying. Penggorengan blok ini dilakukan dengan minyak sawit murni. Pada tahap ke-7 dilakukan cooling, yaitu mie didinginkan dengan udara bersih yang telah difilter lalu dipersiapkan untuk dikemas. Pada tahapan ke-8 dilakukan addition of seasoning sachet, yaitu penambahan bumbu instan dengan cermat ke dalam bagian kemasan yang diproduksi. 3. Distributor. Setelah proses produksi selesai,
produk akan dikirimkan ke distributor menuju ke agen, wholesaler, dan retailer. Pada masa pandemi COVID-19, diketahui bahwa konsumsi mie instan di seluruh dunia mengalami kenaikan. Hal tersebut berakibat pada kenaikan ekspor Indomie pada tahun 2020. Saat itu, PT Indofood gencar melakukan distribusi melalui jalur udara menggunakan maskapai penerbangan dan jalur perairan menggunakan kapal. 4. Retailer. Indomie biasanya didistribusikan ke supermarket atau hypermarket seperti Carrefour, Hero, Walmart, 7-Eleven, dan banyak supermarket lainnya. Selain melalui swalayan, Indomie juga bisa dijual melalui warkop atau noodle soup yang diusulkan dalam inovasi ini. Noodle Community yang sebelumnya diterangkan juga memiliki channel untuk mengadakan acara sebagai sesama penyinta mie. Indonesia juga berkontribusi ke dalam pasar tersebut. Kelima, customer. Setelah didistribusikan oleh para distributor, produk akan sampai di tangan customer untuk dikonsumsi. Bagaimana aliran informasi pada produk Indomie PT Indofood bergerak atau bekerja? Kegiatan cakupan lainnya dari supply chain management yaitu aliran informasi. Aliran ini sangat berperan dalam menjaga kelancaran operasional dan komunikasi di dalam organisasi atau sistem yang dalam hal ini sistem tersebut yaitu SCM. Aliran informasi dalam supply chain management ini merujuk pada pergerakan pesan yang bergerak dua arah dan dapat berupa data dari satu channel ke channel lainnya. Kegiatan ini juga dapat disebut sebagai transfer informasi. Yang pertama ada aliran informasi arah satu, yaitu dari supplier ke manufaktur atau pabrik Indomie. Supplier secara garis besar akan mengirimkan informasi terkait tingkat kapasitas produksi bahan baku atau production capacity. Selain itu, kedua informasi tersebut terdapat informasi tambahan lainnya. Yang kedua, manufaktur ke distributor. Manufaktur akan mengirimkan jadwal pengambilan produk Indomie atau pick up schedule yang tepat, persediaan stok produk Indomie, dan spesifikasi produk Indomie yang hendak didistribusikan. Selanjutnya, dari distributor ke wholesaler atau retailer. Pihak distribusi akan mengirimkan jadwal pengiriman produk Indomie, yaitu delivery schedule, dan pemberitahuan atau informasi detail terkait pengiriman produk Indomie sebelum tiba di tujuan. Aliran informasi arah yang kedua. Pertama, wholesaler atau retail ke distributor. Wholesaler atau retail akan mengirimkan informasi terkait jam operasional, kualitas produk, varian rasa produk Indomie yang paling sering dibeli oleh konsumen akhir, status persediaan produk atau inventory status, dan perencanaan untuk mengorder produk yang stoknya berkurang atau order plan. Kedua, distributor ke manufaktur atau perusahaan Indomie. Distributor akan mengirimkan informasi terkait status penyimpanan dan kapasitas pengiriman, waktu tunggu pengiriman beserta lokasi pengiriman produk Indomie, notifikasi alur pengiriman barang atau shipping notification, dan data penjualan produk Indomie. Ketiga, manufaktur ke supplier. Manufaktur akan mengirimkan informasi terkait tingkat kesediaan bahan baku atau material stok, dan purchase order atau kontrak pembelian yang mencakup detail kuantitas bahan baku, harga bahan baku, deskripsi bahan baku, dan tanggal pengiriman serta pembayaran bahan baku. Selanjutnya, bagaimana aliran keuangan pada produk Indomie PT Indofood bekerja atau bergerak? Kegiatan cakupan lainnya dari supply chain management yaitu aliran keuangan atau finansial. Aliran ini sangat berperan sebagai kunci untuk menjaga keseimbangan keuangan dan operasional dalam rantai pasok serta memastikan bahwa tercipta kelancaran operasi dan pertumbuhan bisnis secara keseluruhan. Aliran keuangan dalam supply chain management merujuk pada pergerakan dana atau uang dari sepanjang rantai pasok yang bergerak satu arah dari customer menuju pemasok. Aliran keuangan pada produk Indomie PT Indofood
Yang pertama yaitu customer melakukan payment atau transaksi baik ke retailer maupun ke wholesaler. Yang kedua, retailer atau wholesaler akan menerima consignment dari distributor dan selanjutnya mereka melakukan payment kepada distributor. Yang ketiga, manufaktur mengirimkan purchase order atau kredit kepada supplier dan melakukan payment term berdasarkan invoice yang dikirim oleh supplier. Hanya itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.